Bikin jamban kan mahal. Stunting, apa itu stunting? Kami sudah terbiasa buang air di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayuni Sara. Saya tinggal di Desa Sapugara Bre, Kecamatan Berangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sudah berkeluarga. Nama suami saya Doni Eka Saputra dan saya mempunyai anak bernama Muhammad Iqbal, usianya 1,5 tahun. Di sini, di rumah ini kami tinggal membesarkan anak kami dengan keseharian saya sebagai ibu rumah tangga dan suami saya bekerja sebagai petani. Setiap hari saya mengambil air di sungai, mencuci baju, menyiapkan makanan untuk suami dan anak saya. Itu adalah aktivitas keseharian kami. Waktu Iqbal berusia 6 bulan, dia sering sekali mengalami sakit perut. Badannya lemas, dia juga sering sekali menangis. Kami pun mengadu kepada Pak Kades dan Pak Kades membawa kami ke puskesmas. Sesampai di puskesmas, dokter berkata kepada kami penyebab mencret anak kami mungkin buruknya kebersihan lingkungan di rumah maupun di lingkungan kami. Dokter pun menyarankan kepada kami segera berkonsultasi ke klinik sanitasi di puskesmas. Ibu, ini anaknya mencret ya? Sudah sering terjadi, Bu? Sering sekali terjadi, Bu. Wah, mengkhawatirkan, Bu ya. Anaknya jarang dibawa ke posyandu, Bu ya? Iya, Bu, jangan dibawa ke posyandu. Ibu, ini kalau terus-terusan dibiarkan mencret seperti ini bisa menyebabkan stunting, Bu. Ibu pernah dengar stunting, Bu? Apa itu stunting, Bu? Stunting itu tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya, Bu. Yang lebih parah lagi bisa menyebabkan perkembangan otaknya tidak sempurna. Nah, kalau nanti besar, Bu, bisa beresiko terhadap penyakit tidak menular seperti contohnya darah tinggi, kemudian kelebihan berat badan dan lain sebagainya, Bu. Ibu, air minumnya untuk keperluan sehari-hari diambil dari mana, Bu? Kalau air minum saya ngambilnya dari sumur, Bu. Tapi kalau untuk cuci baju sama cuci piring saya ngambilnya dari sungai, Bu. Oh, begitu. Ibu punya jamban di rumah, Bu? Di rumah saya tidak punya jamban, Bu. Terus emang apa hubungannya tidak punya jamban sama stunting, Bu? Sangat berpengaruh, Ibu. Karena 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan masa emas pertumbuhannya, di mana yang seharusnya gizi dari ASI dan makanannya itu untuk menyempurnakan pertumbuhannya. Tetapi ini malah digunakan untuk memerangi diarenya, sehingga pertumbuhannya jadi terhambat, Bu. Pak Kades, ternyata masih banyak ya warga kita yang belum punya jamban. Ya betul, Bu. Pak Kades sudah dengar belum mengenai inisiasi jamban sehat yang sedang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan MCI Indonesia? Belum, Bu. Oh, ternyata desa Bapak sudah terdaftar dalam jadwal programnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyehatkan lingkungan kita supaya anak-anak kita terbebas dari stunting. Suatu hari kami kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan dan MCA Indonesia. Maksud tujuan mereka ke desa kami untuk melakukan penyuluhan tentang sanitasi bersih dan stunting. Dari situ kami menyadari bahwa kebiasaan kami sangat berdampak buruk bagi lingkungan maupun anak kami sendiri. Akhirnya saya pun memutuskan untuk ikut kegiatan pemicuan STBM di Desa Sapugara Bre. Kira-kira di mana setiap harinya ibu-ibu buang air besarnya? Mana, Bu? Di kebun. Di kebun. Ibu, siapa punya tahu ini, Bu? Saya, Bu. Kapan ibu buang air besarnya? Tadi pagi. Bau enggak ibu-ibu? Bau. Tapi enggak usah tutup hidungnya, cium semua baunya. Ibu, minum dulu, dicoba airnya, Bu.
Bu, diminum Ibu. Nggak mau, Bu. Kenapa Bu? Ini kan airnya masih jernih Bu. Kotor karena sudah kena tai. Oh, kena tai Bu Iya. ya. Itu tadi itu ada sehelai rambut itu umpama satu kakinya lalat. Lalat itu ada 6 kakinya Ibu. Jadi jarak terbangnya lalat itu 50 meter. Jarak di sini sampai rumah Ibu berapa meter Ibu? 30 meter 30 meter. Iya. Berarti kira-kira lalat itu bisa nyampe rumah Ibu? bisa. Berarti apa Ibu? Berarti lalat itu bisa membawa tai Ibu ke makanannya Ibu. Bagaimana Ibu? Ternyata setelah kami mengikuti pemicuan STBM, saya pun sangat sadar bahwa anak saya berisiko terkena stunting. Warga desa pun berkomitmen untuk tidak buang air besar sembarangan. Maka kami selaku masyarakat dusun Sapugara, Desa Sapugara Beri bersedia untuk melakukan perubahan perilaku tidak buang air besar di tempat tempat. Keesokan harinya kami melakukan musyawarah desa. Di sini kami berdiskusi bagaimana caranya agar kita bisa bergotong royong untuk membangun jamban. Nah, jadi terkait dengan catatan pemicuan kita kemarin itu ada 5 kriteria jamban yang sehat itu. Yang pertama, 1, tidak dapat dimasuki oleh serangga dan binatang lain. Kedua, tidak mencemari sumber air. Ketiga, tidak mengeluarkan bau. Keempat, tersedianya air dan sabun untuk cuci tangan. Kelima, jamban dibuat aman, nyaman, dan mudah dibersihkan. Pak Kades, bagi saya masalah Pak Kades. Bikin jamban mahal Pak Kades. Benar Pak, kalau untuk waktu yang singkat saya belum sanggup, harus menunggu waktu setelah panen raya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita patut bersyukur dan mari kita menjaga kebersihan karena Rasulullah SAW bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan sejalan dengan itu, MUI Pusat juga telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2015 tentang bolehnya kita mempergunakan zakat, infak, dan sedekah untuk pembangunan jamban, termasuk juga untuk pembangunan sanitasi dan juga untuk bantuan air bersih. Oleh karena itu, mari kita mendukung program ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Jadi kita keputusannya bahwa pembangunan jamban itu akan kita laksanakan secara gotong royong. Setuju? Alhamdulillah, sekarang saya mendapatkan rezeki dari hasil panen padi kami. Selain itu, kami juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan juga keluarga, tetangga dalam bergotong royong untuk membuat jamban. Dan hasilnya sangat terasa sekali. Jikalau kami sakit perut di waktu malam, kami tidak perlu lagi bolak-balik ke kebun belakang. Dan sekarang Iqbal pun sudah tidak terkena mencret lagi. Dokter juga berkata bahwa pertumbuhan Iqbal sekarang sudah bagus. Alhamdulillah pekerjaan saya sudah bisa pekerjaan. Terima kasih. Alhamdulillah, karena penting pas. Ya, terima kasih Pak Kades. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sarah, alhamdulillah kita sudah stop buang air besar sembarangan di desa kita. Kita mau verifikasi jambannya. Oh iya, silakan dilihat Pak. Kebetulan tidak ada yang sedang menggunakan. Oke, Pak Kades, Bu Sarah, ini kami kunjungi yang terakhir kali di desa kita ini. Kalau yang saya lihat, jambannya Ibu Sarah ini sudah memenuhi syarat sebagai jamban yang sehat. Dari sisi bangunan, jambannya Ibu tidak akan mudah masuk binatang atau serangga. Yang berikutnya, tidak mencemari air ya, tidak mengeluarkan bau ya, tersedia air bersih dan sabun ya, dan bangunannya saya lihat ini nyaman untuk buang air besarnya ya. Nah, jadi gini Pak Kades, nanti insya Allah kami akan laporkan ke pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bahwa di desa kita ini, di desa Sapugara Beri ini tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan tempat ya. Alhamdulillah.
Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, semua usaha bapak-bapak, ibu-ibu telah berhasil. Saya doakan tidak ada lagi penyakit mencret dan stunting di desa ini. Sebelum saya resmikan, saya mohon satu orang anak untuk maju ke depan menceritakan pengalamannya memiliki jamban baru. Terima kasih pejabat, sekarang saya sudah punya jamban. Dengan berbangga, saya selaku camat menyatakan dan mendeklarasikan Desa Sapugara Bre sebagai desa yang tuntas buang air besar sembarangan. Lingkungan bersih, keluarga sehat. Rumahku sehat, keluargaku bahagia. Partisipasi warga kunci utama suksesnya program tuntas buang air besar sembarangan.